Ngadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada semangat semua. Walaupun sudah siang ya teman-temannya, adik-adik, anak-anak Bapak. Dari pagi sudah belajar matematika. Tadi juga ada pelajaran bahasa Indonesia. Tapi Bapak harap walaupun sudah menjelang siang, kita tetap semangat. Dan Bapak ingin sampaikan juga, insya Allah pada hari ini kita tidak lama-lama. Karena nanti setelah zuhur, majelis guru ada takziah. Tadi salah seorang guru kita, Pak Azmon, orang tuanya meninggal. Tapi walaupun demikian, pada hari ini harap dapat menyimak dan mengikuti proses kegiatan kita yang sebenarnya ini. Sebelum dimulai, Bapak ingin periksa dulu. Ya, Siti, teman-temannya hadir semua nih? Sudah ada di dalam ruangan Meet semua? Anggita, Pak. Kayaknya jaringannya kurang bagus. Oh, mati lampu ya mungkin ya. Ada chat di WA barangkali. Mati lampu. Lalu Bapak ingin tanya juga, ada yang keluarganya sedang sakit? Sedang isolasi, ada ya? Ada chat di WA yang sedang isolasi? Isoman? Ada. Pak Agus. Ada. Ya. Saya lagi isoman, Pak. Ya, Agus, Bapak, ya, kita semua tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Agus dengan keluarga kita doakan tetap makan makanan yang bergizi dan bervitamin ya Agus. Dan iya Pak. Ya, apa-apa yang menjadi pantauan dari Puskesmas mohon diperhatikan. Seraya kita berdoa semoga kita bisa segera hadir kembali di sekolah, tidak lagi dalam tatap maya seperti ini. Baiklah, untuk mengawali ini kepada ketua kelas Manto, Bapak harap bisa memimpin kita semua berdoa, mudah-mudahan kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Silakan Manto. Baik, teman-teman, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, alhamdulillah sudah dipandu oleh teman kita Manto. Mudah-mudahan dengan doa kita yang tulus ikhlas kita mendapat keberkahan dalam proses pembelajaran kita. Baik. Amin. Di awal ini Bapak ingin tampilkan sebuah pantun ya, sebuah pantun. Mudah-mudahan ini bisa disimak dan diperbesar. Mudah-mudahan juga jaringan kita semua bisa lancar. Amin. Pantun pada siang hari ini, dari Dumai ke Sukarasa, pulang pergi naik perahu. Senyum manis untuk kita semua. Semoga para siswa sukses selalu. Tepuk tangan dulu dong. Cakep. Iya, yang belum senyum harus senyum. Walaupun kondisi pandemi kita tetap harus senyum karena senyum meningkatkan imun dan bisa menerima pembelajaran dengan baik. Baik, untuk mengawali kita simak tayangan inspirasi berikut ini. Yang pakai headset silakan dinyalakan headsetnya, dipasang, mudah-mudahan suara bisa terdengar lebih jelas. Inspirasi sebuah botol. Botol jika diisi jus buah harganya macet ya. Nggak kelihatan Pak. Belum kelihatan Pak. Oh sebentar, berarti masih macet. Ini di gambar Bapak yang kelihatan. Oh, oke, sebentar ya. Saya sharing dulu. Kalau begini bisa. Bisa. Kelihatan? Bisa, Pak. Ah, ya udah, Kelihatan Pak. Oke, tampil di layar begini saja. Kemudian bisa lancar, bisa mengambil inspirasi dari tayangan ini. Apakah sudah mulai bergerak tayangannya? Belum, Pak. Waduh, sayang. Pak, bergerak, Pak. Enggak apa-apa. Pak, macet, Pak.
Macet. Oh, pelan ya. Nah, ini Oh, sudah bergerak. pelan. Iya, berarti sama dong laptop kita harus di-upgrade ini. Jadi, intinya bahwa botol atau wadah itu tergantung apa yang mengisi. Jika diisi minyak wangi harganya akan mahal. Jika diisi air comberan maka akan dibuang ke tong sampah karena tak bernilai atau kurang harganya. Jika sebuah botol atau wadah itu diisi dengan yang berharga maka dia akan berharga pula. Sama-sama kemas dalam botol tetapi berbeda nilainya sebab isinya yang berbeda. Beda. Ya, begitu juga dengan kita. Kita adalah manusia, kita sama-sama manusia. Tetapi manusia ada yang membedakannya, yaitu karakter yang ada di dalam diri manusia tersebut, teman-teman ya. Ilmu pengetahuan dan pemahaman yang benar akan membangun karakter yang benar. Ilmu pengetahuan membangun karakter, maka sukses tidak dapat diukur dari posisi yang kita capai, tetapi dari kesulitan-kesulitan yang berhasil kita atasi ketika kita berusaha untuk meraih kesuksesan tersebut. Mudah-mudahan kita semua sukses ya. Dan bila kita mengisi hati kita dengan penyesalan masa lalu, menyesal masa lalu, khawatir masa depan, maka kita akan memiliki hari-hari yang tidak kita syukuri. Oleh karena itu, dari inspirasi botol ini, Bapak ingin kita semua bahwa hujan, badai yang kita jalani hari ini akan senantiasa kita temui dalam hidup dan kehidupan kita ini. Dan namun satu yang harus sama-sama kita yakini bahwa hujan besar seperti tantangan hidup kita, tidak perlu berdoa memohon hujan berhenti. Namun yang terpenting adalah mari kita perkuat payung kita agar kita dapat mengarungi permasalahan-permasalahan tersebut. Itulah inspirasi dari sebuah botol. Mudah-mudahan teman-teman, anak-anak Bapak bisa mengambil hikmah dari tayangan tersebut. Baik. Masih disimak ini? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, sebentar lagi nih. Baik, kita sedang berada di materi konversi bahan. Konversi bahan persisnya pada proses pengecilan ukuran ya. Baik. Untuk mengantarkan kepada materi, nanti Bapak harap teman-teman anak-anak bisa melihat tayangan ini dulu ya. Nanti baru kita lanjutkan dengan diskusinya. Ini adalah tayangan ada seorang pemuda yang kalau dalam bahasa kami kita itu mengukur ya memarut kelapa. Nah, barangkali di tempat anak-anak berbeda-beda parutan kelapanya. Tapi yang kita saksikan ini adalah parutan kelapa yang seperti ini. Ada yang udah pernah menyobanya, menggunakannya? Kalau beli kelapa, belum, Pak. Belum. pernah lihat? Ya? Belum, Pak. Belum pernah. Wah, nanti kita Melihat pernah Pak, mencoba belum? lihat. Yang ada pakai parutan kelapa yang biasa ya, yang di dapur ya. Iya, Pak. Iya, pakai parutan kelapa yang. Nah, itu sudah terlihat. Kita bisa lihat hasil dari parutan kelapanya. Ini diletakkan di baskom. Nah, itu yang tadinya kelapa utuh di dalam batok kelapa sekarang sudah terpisah, sudah lepas dari batok kelapa dan sudah diparut. Nah, itu. Baik. Ada yang masih ingat kemarin sebelum kita memulai pelajaran ini? Nah, ini ada yang sudah coba lihat di LMS kita. Nah, Bapak ada bagikan modul, belum ada yang lihat ya? Enggak apa-apa. Baik. Nah, pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama, kita berharap dengan mempelajari ini anak-anak dapat menjelaskan prinsip dasar pengecilan ukuran. Yang kedua, setelah mempelajari nanti kita berharap mampu membedakan teknik pengecilan ukuran pada bahan hasil pertanian, khususnya bahan hasil nabati, dan mengetahui manfaat pengecilan ukuran. Selain itu, dari aspek psikomotor atau aspek psikomotor, mudah-mudahan kita dapat menunjukkan peralatan dalam proses pengecilan ukuran serta dapat melakukan
teknik pengecilan ukuran pada bahan atau produk. Nah, Bapak yakin Agus dan Manto sudah mencoba untuk mengerjakan apa yang menjadi PR sebelum kita hadir pada sesi ini. Yang itu Bapak minta kemarin melihat memarut kelapa. Bapak minta juga Manto untuk mengecilkan ukuran pada kentang atau ubi. Ada yang bisa disampaikan, Manto, Agus? Bisa, Pak. Ada, ya. Manto yang mana? Yang Ini mengerjakannya saya kelapa? yang itu, Pak. Kelapa. Yang bahan singkong bawang putih itu. Oh, Terus bawang kelapa. putih, bawang putih. Iya. Bagaimana? Nah, ini kalau hasil pengamatan untuk pengecilan ukuran bahan singkong, bawang Ya. putih, dan kelapa ada ukuran Ya. besar, sedang, dan kecil. Ya, Terus sesuai manfaat pengecilan perintah. ukuran ini, Pak, Iya, benar. itu untuk Bagus. mempermudah proses pengolahan lebih lanjut, mempermudah Ya. proses pengemasan, Wah, meningkatkan luas permukaan, Pak. Wah, berarti Manto sudah baca handout ya, sudah melakukan pengecilan. Tepuk tangan dong untuk Manto nih. Wah, luar biasa. Agus, barangkali ada yang sama atau berbeda, Agus? Cuma yang kelapa aja, Pak. Proses pemarutan aja, Pak. Diparut. Nah, ikut Ya, marut diparut. kelapa. Bagaimana? Kemudian diperas, diambil santannya. Keras, diambil Iya. santannya. Jadi Jadi- Agus buat 2 model, satu yang parutannya kasar, yang halus. Karena di rumah punyanya yang kasar, Pak. Jadi cuma yang kasar aja, Pak. Iya, yang halusnya iya. belum. Nanti ya, oke nanti setelah ini. Terima kasih ya Agus, tepuk tangan dulu dong untuk Agus dan Manto, teman-teman. Ya, jadi nanti tadi sudah melakukan tugas mandiri, mencobakan sendiri, nanti kita ulangi lagi. Mudah-mudahan ada kesempatan kita ulangi kembali. Untuk kelapa tadi kita bedakan antara yang parutan halus dengan parutan kasar. Bagaimana santannya? Baik. Agar apa? Agar kita dapat mengetahui tujuan dari pengecilan ukuran. Baik, Bapak. Kalau Bapak sebut SMK, jawabnya bisa ya? Ya, Pak. Ya, Kalau Pak. Bapak jawab SMK, jawabnya bisa. Kalau Bapak sebut SMK, jawabnya hebat. 2 kali ya, teman-teman. Kita coba ya. SMK? Bisa. Bisa. Yang kedua, SMK? Hebat. SMK bisa, SMK hebat. Bagus. Baik. Baik anak-anak, untuk konversi bahan, yaitu dasar bagus fase pertanian ini. Bapak, sebentar, Bapak. Ya. Layarnya besarin, Pak. Saya kurang melihat ini, Pak. Iya, sebentar ya. Mudah-mudahan makin gede nih. Udah makin kelihatan. Ya, sudah, Pak. Udah kelihatan, Pak. Siap. Pengecilan ukuran, ada pencampuran, emulsifikasi, ekstraksi, dan kombinasi. Nah, tapi pada hari ini, pada kesempatan ini kita hanya membahas pengecilan ukuran saja. Bahwa pengecilan ukuran merupakan proses awal dalam kegiatan pengolahan pangan. Seperti kita tahu bahwa proses pengolahan hasil pertanian itu diawali dengan pengecilan ukuran salah satunya. Kan tidak mungkin ubi atau ubi kayu yang gede-gede itu langsung dimasukin ke dalam penggorengan ketika kita akan membuat keripik ubi misalkan. Tentu harus mengalami atau melalui proses pengecilan ukuran terlebih dahulu. Kemudian juga misalkan kita ingin mengolah tepung, itu juga adalah hasil dari pengecilan ukuran. Lalu yang kedua, pencampuran nanti ya. Selanjutnya pencampuran dilakukan pada setiap pengolahan saat membuat adonan. Bagaimana dengan emulsifikasi? Emulsifikasi digunakan untuk membuat emulsi suatu campuran atau adonan selama proses. Ekstraksi adalah banyak digunakan dalam membuat minuman seperti sari buah dan susu kedelai. Maka konversi bahan selalu berkaitan dengan proses lainnya, seperti suhu tinggi, pengawetan, dan pengemasan. Baik, pada pertemuan yang awal ini nanti kita hanya akan berfokus pada pengecilan ukuran. Tiada lain, tujuan yang ingin kita capai dari proses ini nanti adalah yang pertama, kita semua ya, teman-teman dapat menjelaskan teknik pengecilan ukuran dengan benar.
lalu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengecilan ukuran hasil nabati dengan baik. Lalu yang ketiga, barangkali Wetri bisa baca apa tujuan kita yang ketiga? Apakah cukup jelas itu? Jelas, Pak. 3. Melakukan teknik pengecilan ukuran pada bahan produk hasil nabati dengan benar. Iya, mudah-mudahan kita bisa melakukannya nanti. Yang terakhir, mungkin Hoi bisa baca tujuan kita. Iya Bapak. Yang keempat yaitu menjelaskan manfaat pengecilan ukuran dalam proses pengolahan. Nah, itu tadi ya. Jadi kita kembali ke tayangan tadi bahwa pemarutan kelapa tadi itu akan berpengaruh terhadap proses yang akan dilakukan atau dilakukan selanjutnya. Baik. Pengecilan ukuran, baik kita lanjutkan ke teorinya ya. Pengecilan ukuran itu dibedakan, ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu pengecilan bahan padat. Pengecilan bahan padat itu diantaranya adalah penghancuran dan pemotongan seperti tadi. Di kelapa kita hancurkan, yang dilakukan oleh Manto di rumah ya, memotong-motong bawang, kemudian memotong-motong ubi kayu atau kentang, itu adalah proses pengecilan ukuran bahan padat. Besok selanjutnya kita juga akan mempelajari atau mencoba menyimak mengenai pengecilan ukuran pada bahan cair ya, emulsifikasi itu nanti ya. Dan yang apa itu pengecilan ukuran? Secara umum pengecilan ukuran adalah bahan hasil pertanian dilakukan pemotongan, penghancuran, penghalusan untuk mempermudah proses selanjutnya. Baik. Selanjutnya Bapak akan perlihatkan alat-alat yang digunakan pada pengecilan ukurannya. Bapak minta partisipasinya. Ada, ini pasti di antara 1, 2, 3, 6, 7 ini ada yang sudah pernah melihat, ada yang sudah pernah menggunakan. Ada yang berani ngacung di antara alat-alat ini? Saya Pak. Di dapurnya? Iya. Saya Pak. Saya. Siti, boleh Siti dulu. Siti yang mana Siti? Di rumah itu saya pernah coba Pak, yang pakai gambar pertama itu ngupas Ini. mangga Pak, pilar, yang gambar ya. Ya, ini ya, yang warna merah kuning hijau ini ya. Ya Teman-teman yang betul lain ya, Pak. dilihat yang merah kuning hijau. Bagaimana cara menggunakannya Siti? Ya, yang pertama buahnya itu dicuci ya Pak, kemudian dikupas dengan menggunakan alat pilar itu. Iya. Siti sudah mewakili. Yang Sri tadi Bapak lihat ngacung. Sri Wardani. Iya Pak. Ini yang mana? Pak, yang sudah gambar pernah nomor, melihat? Gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5 Pak, parutan. 5, iya. Parutan ya ini. Iya. Gitar ya, parutan. Tapi yang dipakai bukan kelapa Pak. Apa Singkong. tuh? Bisa juga kan Pak? Singkong, benar ya. Pesan Bapak hati-hati ya, karena ini ada yang tajam, bagian-bagian yang runcing, harap berhati-hati menggunakannya. Teman-teman yang lain, ada yang sudah pernah menggunakan? Agus? Saya yang nomor 2 Pak. Nomor 2 ini? Nomor 2 yang Pak. Coklat. Buat yang bikin coklat ya? Iya, buat slicer, buat bikin keripik singkong Pak. Oke, keripik singkong Pak. Iya. Sama dengan Sri ya, Bapak ingatkan saat menggunakannya hati-hati karena ada bagian yang tajam. Kalau perlu menggunakan sarung tangan. Agus menggunakan sarung tangan nggak saat menggunakan slicer tadi? Pakai Pak, tapi cuma sarung tangan kain, nggak punya yang karet Pak. Iya, boleh. Yang penting kita berhati-hati menggunakannya, keselamatan kerja diperhatikan. Bagaimana teman yang lain? Ada yang pernah menggunakan barangkali yang tengah? Belum ada? Baik, nanti setelah ini kita akan cobakan satu persatu di laboratorium. Mudah-mudahan ada kesempatan menggunakan piler, slicer, kemudian pemarut, dan juga alat-alat pengecilan ukuran yang lainnya. Baik, selanjutnya yang ingin kita sampaikan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengecilan ukuran. Yang pertama adalah jenis bahan. Bahan yang berbeda tentu saja akan menghasilkan atau mempengaruhi terhadap proses pengecilan ukuran. Bahan yang keras, bahan yang padat, bahan yang cair tentu saja akan mempengaruhi daripada pengecilan ukuran. Lalu metode yang digunakan, ada penghancuran, ada pengirisan,
ada penggilingan, pemarutan, metode-metode yang kita gunakan dalam pengecilan ukuran itu juga akan mempengaruhi dari pengecilan ukuran itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah hasil yang diinginkan. Hasil yang diinginkan, apakah kita menginginkan cukup yang ukuran besar hingga sedang, atau kita menginginkan pengecilan ukuran sedang hingga kecil, atau kecil hingga granula. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kita melakukan teknik pengecilan ukuran. Dan yang terakhir adalah sifat dan karakteristik bahan. Nah, dari yang kita simak tadi, teman-teman, anak-anak Bapak, manfaat pengecilan ukuran yang pertama adalah guna mempermudah proses pengolahan lebih lanjut, ya, kita ulangi kembali. Yang kedua adalah mempermudah proses pengemasan, mempermudah proses pengemasan. Kalau bahannya sedemikian gede, harus kita konsumsi, jual ke masyarakat, maka kita perlu melakukan proses pengecilan ukuran. Baik. Nah, selanjutnya, keuntungan lain daripada pengecilan ukuran adalah yang pertama, meningkatkan luas permukaan, yaitu dengan meningkatnya luas permukaan dapat meningkatkan kecepatan pengeringan. Baik, barangkali ada yang berani menjawab atau menjelaskan bagaimana poin bahwa pengecilan ukuran dapat meningkatkan luas permukaan. Ada yang berani jawab? Ada yang berani berpendapat? Dedi? Sudah ngacung, Dedi. Bagaimana? Dedi menjelaskan pengecilan ukuran dapat meningkatkan luas permukaan. Bagaimana? Misalnya, Pak, ya, pada saat kita mengiris, misalnya kita mengirisnya buah mangga. ya. Mangga berbentuk bulat, setelah kita iris dia menjadi lebih tipis sehingga dalam proses pengeringan itu lebih mudah. Misalnya kalau kita mau jemur, dia lebih mudah dibandingkan apabila kita menjemur satu mangga yang utuh. Dengan memperluas permukaan dengan proses mengiris, itu pengeringannya lebih cepat. Iya, iya. Terima kasih, Pak Guru. Iya, benar sekali, Dedi. Tepuk tangan dong untuk Dedi dong. Kita beri aplaus. Betul ya, Dedi ya. Jadi, kita kasih contoh yang lain tadi pada keripik ubi tadi. Memang kita melakukan pengirisan, maka dengan demikian luas permukaan yang akan kontak dengan minyak goreng itu akan menjadi lebih banyak. Baik. Selanjutnya adalah mengenai klasifikasi pengecilan ukuran, ya. Adalah materi tentang klasifikasi. Yang pertama adalah ukuran besar hingga kecil, contohnya pada keju dan buah yang diiris di pengalengan. Yang kedua sedang hingga kecil, contohnya pada buncis iris. Yang ketiga adalah kecil hingga granula seperti pada daging giling, kacang-kacangan, dan shred sayuran. Itu adalah klasifikasi. Baik, Bapak Ibu anak-anak semua, kita sudah sampai di sesi akhir pada pembelajaran kita hari ini. Bapak akan memberikan kuis, siapa yang berani menjawab nanti akan dapat tambahan nilai khusus. Yang pertama adalah jelaskan prinsip-prinsip dasar dalam proses pengecilan ukuran. Ada yang berani jawab? Khairia barangkali? Saya, Pak Pak. Agus? Saya, Sri, Pak. silakan Sri. Iya. Prinsip dasar pengecilan ukuran tadi sudah kita jelaskan di depan, di atas. Bagaimana, Sri? Siti, Pak. Oh, hilang sinyal. Siti, ya, Siti. Silakan, Siti, Siti. Pak. Ya. Siti. Prinsip dasar dalam melakukan proses pengecilan ukuran pada bahan, yaitu bahan hasil pertanian dilakukan proses pemotongan, penghancuran, penghalusan untuk mempermudah proses pengolahan selanjutnya. Ya, cakep, cakep. Persis sekali. Ya, Bapak kasih jempol buat Siti. Ya, nggak menyimak. Barangkali teman-teman yang lain yang belum menyimak, silakan dicatat. Nomor 2. Bahan singkong, kelapa, bawang putih, metode pengecilan apa yang bisa kita gunakan? Silakan, Agus atau Manto ingin jawab. Dedi, ya silakan Dedi. Untuk bahan kelapa, singkong, bawang putih, Iya, Pak. pengecilan ukuran Untuk apa yang tepat untuk bahan-bahan tersebut? Silakan. Untuk bahan kelapa dengan cara diparut. Parut. Singkong dipotong, bisa juga diparut. Gula bawang putih dengan cara dipotong menggunakan pisau. Iya, bagus. Tepuk tangan. Selamat buat Dedi. Yang terakhir ini ada 2 pertanyaan lagi. Bapak, Jelaskan dari apa? sebentar Bapak.
Dari tadi saya ngacung, Bapak nggak manggil saya. Saya kan pengen dapat nilai tambahan. Ini. Nomor 3, jelaskan untuk khusus Kholia. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengecilan ukuran ada berapa? 3 atau 2? Kholia mau jawab. Faktornya, ada tiga. berapa tadi ya? 1, 2, ada 5 kayaknya tadi ya Pak ya? Iya, 3 saja. Karena kita dibatasi 3. waktu, silakan. Ya, Oh, ya. 3, yang pertama jenis bahan Pak ya, betul Pak, jenis bahan. Yang kedua, Ya, terus yang kedua metodenya Pak, metode yang dipilih, yang digunakan. Satu lagi. Terus yang ketiga itu hasil akhirnya Pak mungkin ya. Hasil akhir yang ingin diarahkan. Luar biasa menyimak. Betul ya? Juga. Betul sekali. Ya, selamat ya buat kalian. 100 loh Pak nilai tambahannya. Jadi terakhir 100, Bapak lihat Pak. Yus baru 100. Tambahin 100 lagi. Yus baru gabung, Yus. Lambat tadi gabung mati lampu. Baik, yang terakhir Yus. Tadi hilang timbul. Ya. Manfaat pengecilan ukuran Yus. 2 atau 3 boleh. Oke, yang pertama adalah mempermudah proses pengolahan lebih lanjut. Terus yang kedua ada mempermudah proses pengemasan. Selanjutnya lagi ada meningkatkan luas permukaan yang dapat meningkatkan kecepatan pengeringan pemanasan pendinginan. Iya, selamat Yus, sudah menyimak dengan baik. Makasih, Pak. Baiklah, itulah tadi kuis, beberapa pertanyaan yang kita sajikan. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari hari ini, mulai dari tayangan video di awal sampai pertanyaan-pertanyaan tadi, ada yang bisa diambil atau dicermati, dan nanti kita lanjutkan di LMS. Yang belum membuka modul, silakan dibuka modulnya. Yang belum melakukan praktik pribadi, silakan melakukan praktik pribadi. Untuk yang akan datang, kita akan membahas lebih dalam mengenai alat pengecilan ukuran dan teknik pencampuran. Sebelum Bapak tutup, sebelum ditutup, ada yang ingin kita diskusikan atau tambahkan? Pak. Pak. Ya? Menyimpulkan. Oh, Manto, bagus. Baik. Manto ingin Ini kalau saya lihat ini kesimpulannya? pengecilan ukuran itu untuk tahapan bermanfaat untuk tahapan proses pengolahan selanjutnya, Pak. Yang utama itu. Terus, iya, betul. Satu laginya? Satu. Untuk mempermudah proses pengemasan, terus meningkatkan luas permukaan. Namanya 3 itu, Pak. Iya, bagus. Makasih, Pak. Anak Bapak Manto sudah diingatkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sekaligus sebagai penutup, Bapak minta ketua kelas untuk kembali kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi kita. Silakan ketua kelas ditutup dengan doa. Ya, baik teman-teman. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih sudah dipimpin berdoanya. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat buat kita semua. Salam buat keluarga. Insya Allah nanti untuk pembelajaran selanjutnya kita lanjutkan di LMS atau nanti juga di WA Group melalui wali kelasnya masing-masing. Bapak sampaikan mohon maaf apabila dalam pembelajaran kita hari ini ada yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Pak. Baik, sudah 5 ya 6 tapi Anggita tadi belum selesai. Terus